Apakah Tuhan peduli dengan mental health? Iman versus depresi di era modern. Saudara, kita hidup di zaman di mana kesehatan mental menjadi topik yang serius. Ada yang stres bekerja, ada tekanan sosial media, ada yang kesepian digital hingga burnout spiritual. Banyak orang bertanya, kalau aku anak Tuhan, kenapa aku bisa depresi? Atau apakah depresi itu berarti imanku lemah? Nah saudara, Tuhan sangat peduli pada kesehatan mental kamu. Ia bukan hanya peduli pada rohmu, tapi juga jiwa dan tubuhmu. Dalam 1 Tesalonika 5:23 tertulis, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya, Allah ingin keseimbangan total manusia, roh, jiwa, dan tubuh. So, depresi bukan sekedar masalah medis, tapi persoalan kompleks antara jiwa dan iman. Mari kita bahas. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang mengalami tekanan mental. Saya ambil 3. Yang pertama, Elia, nabi hebat yang ingin mati. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan 5 tertulis, di ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Saudara, Elia baru saja mengalahkan 450 Nabi Baal. Tetapi ketika ancaman Isabel datang, ia lari ketakutan dan mengalami yang namanya depresi. Ia mengatakan, cukuplah itu ya Tuhan, ambillah nyawaku. Bayangkan, seorang nabi yang hebat. Namun Tuhan tidak menegurnya karena kurang iman. Tuhan memberinya makanan, waktu istirahat, dan malaikat yang menyentuhnya. Ini bukti nyata bahwa Tuhan memahami kelelahan mental umatnya. Pelajaran yang bisa kita pelajari adalah, kadang kita tidak butuh ceramah panjang. Kita hanya butuh waktu, pemulihan, dan sentuhan kasih daripada Tuhan. Yang kedua, kita ambil contoh dari Daud, sang pemazmur yang berteriak dalam kegelapan. Di Mazmur 42 ayat 6 dan 7 berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Saudara bisa lihat Daud jujur dengan emosinya. Ia tidak pura-pura kuat di hadapan Tuhan. Di tengah kecemasan dan air mata, ia mengarahkan jiwanya kembali kepada pengharapan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah, iman bukan berarti tidak boleh sedih loh. Iman berarti berani datang kepada Tuhan dengan apa adanya, dengan luka yang terbuka sekalipun itu terjadi. Dan yang ketiga adalah Yesus sendiri. Nah saudara, tekanan mental yang Yesus alami di Taman Getsemani itu luar biasa. Makanya di Markus 14 ayat 34 tertulis, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus anak Allah mengalami beban emosional yang luar biasa, namun ia memilih berdoa, membuka diri di hadapan Bapa dan melibatkan murid-muridnya. Pelajarannya adalah, mengalami tekanan batin bukan dosa. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya, bukan dengan melarikan diri, tapi datang kepada Bapa. Nah saudara, kita sekarang lihat tentang perspektif iman terhadap mental health. Yang pertama, iman bukan obat instan, tapi fondasi pemulihan. Banyak orang Kristen merasa bersalah saat depresi. Aku ini kurang berdoa, imanku lemah, dan sebagainya. Padahal, iman bukan berarti tidak sakit, tapi percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah sakit. Contoh, ada seorang wanita yang kehilangan suaminya dalam kecelakaan. Ia mengalami depresi berat. Namun lewat komunitas gereja dan doa yang konsisten dan perlahan, ia menemukan kekuatan untuk hidup kembali. Tuhan tidak menyembuhkan secara instan, tapi melalui proses, kasih, dan waktu. Nah saudara, kemudian yang kedua adalah Tuhan gunakan proses alamiah untuk pemulihan. Dalam kisah Elia, Tuhan memakai makanan sebagai kebutuhan fisik, istirahat sebagai kebutuhan biologis, malaikat sebagai kebutuhan emosional. Begitu juga kini, Tuhan memakai psikolog, konselor, dokter, dan komunitas rohani sebagai saluran pemulihan. So, jangan malu mencari bantuan. Itu bukan kurang iman, tapi tindakan yang bijak. Yang ketiga, Tuhan tidak menghapus luka, tapi mengubahnya jadi kuasa.
Di Mazmur 34:19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Orang yang pernah terluka justru sering jadi alat kesembuhan bagi orang lain. Orang yang gak pernah mengalami emosional secara hati untuk mengampuni, dia tidak mengerti bagaimana mengampuni, dia sulit banget mengampuni. Makanya orang yang pernah tertekan bisa melayani orang yang tertekan jiwanya. Orang yang pernah sulit mengampuni dan akhirnya bisa mengampuni, maka dia bisa mengajar atau membawa orang lain untuk mengalami pengampunan dan seterusnya. So Tuhan tidak membuang penderitaanmu, yang menebusnya jadi kesaksian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana langkah iman menghadapi depresi dan tekanan mental. Yang pertama, berhenti menyangkal. Akui aja, ya akui bahwa kamu sedang lemah. Elia pun jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah datanglah kepada Tuhan. Nah, doa tidak selalu harus panjang. Terkadang satu kalimat jujur seperti, Tuhan, aku lelah. Itu sudah cukup. Yang ketiga adalah jaga komunitas rohani. Jangan hadapi semuanya sendiri. Bahkan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes di Taman Getsemani untuk berdoa. Dan yang keempat adalah rawat tubuh dan pikiran. Tidur cukup, makan sehat, batasi paparan media sosial, dan gunakan waktu untuk beristirahat. Yang kelima, percayalah proses Tuhan. Kesembuhan jiwa adalah perjalanan, bukan momen ajaib. Tuhan sedang membentuk ketenangan di dalam diri kamu. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan sangat peduli dengan kesehatan jiwamu. Yesus tidak hanya datang untuk menyelamatkan roh manusia, tetapi juga menyembuhkan luka jiwa. Makanya Lukas 4, ayat 18 dan 19 berkata seperti ini. Ayat 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, depresi tidak membuat kamu kurang rohani. Bahkan di tengah air mata, Tuhan duduk di sisimu. Ia tidak menghakimimu, tapi memelukmu dengan kasih. Kesimpulannya, yang pertama, Tuhan sangat peduli dengan mental health. Yang kedua, depresi bukan tanda kurang iman, tapi tanda bahwa kita manusia yang butuh Tuhan. Yang ketiga, pemulihan terjadi melalui iman, komunitas, dan proses kasih Tuhan. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.